Artinya bahwa perjanjian Daud ini berisi janji Allah untuk bisa mengukuhkan akan kerajaan daripada Daud untuk selama-lamanya. Lantas ketika Daud tidak setia, apakah ini akan bagaimana pemenuhan daripada janji Tuhan? Mari kita baca ya di dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi dengan kondisi ini, apakah Israel ditinggalkan tanpa harapan oleh Tuhan? Sekali lagi saya boleh sampaikan bahwa kitab Mazmur ini memiliki uh, banyak hal yang boleh kita pelajari dan luar biasa. Mazmur boleh bersaksi tentang pribadi dan pelayanan Kristus dan hampir semua aspek pekerjaannya dalam rencana keselamatan itu terlihat di dalam kitab Mazmur. Dan rasanya mungkin tidak hanya terbatas kepada pasal-pasal yang dipilih oleh penulis untuk menjadi pembelajaran kita, tetapi sebetulnya masih banyak juga bukti-bukti yang mengangkat atau membicarakan tentang pribadi dan pelayanan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini. Walaupun berabad-abad kemudian baru Yesus lahir dan melakukan akan pelayanannya. Tetapi ini sudah digambarkan secara baik ya oleh pemazmur, dan kita sudah dapati hari pertama di hari Minggu pengorbanan diri gembala ilahi, kemudian Mesias yang menderita, dan hari ini kita akan pelajari selalu setia pada janjinya. Apa yang dimaksudkan dengan selalu setia pada janjinya? Namun mari kita lihat ya. Jadi di dua pelajaran sebelumnya kita akan dapati bahwa ada ada gembala. Sosok gembala itu adalah Allah yang berkorban bagi kita. Sedangkan hari kemarin ada Mesias adalah Allah yang menderita di kayu salib. Dan hari ini kita akan coba melihat sehubungan dengan ide yang dimunculkan atau dipilih oleh penulis Sekolah Sahabat kita. Pelajaran buku Sekolah Sahabat kita adalah tentang selalu setia pada janjinya. Baik, kira-kira peran apa lagi pribadi, ya sosok apa lagi yang dikemukakan oleh pemazmur yang akan menjadi kajian kita hari ini? Baik, seperti biasanya ada 4 pertanyaan ya tentang apakah isi dari perjanjian Daud, kemudian apakah yang tampaknya membahayakan, dan kemudian berdasarkan Kolose 1 ayat 16 20-22, apakah ayat ini mengajarkan kepada kita tentang siapa Yesus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Kemudian yang terakhir, janji apakah yang bisa Anda ambil, kita miliki dari ayat-ayat ini untuk diri kita sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Sebelum masuk kepada Mazmur 89, saya ingin untuk kita boleh memahami lebih gamblang, lebih detail ya sehubungan dengan konteks latar belakang dari Mazmur 89. Itu terambil dari 2 Samuel pasal 8 ayat 8 mulai ya, 8 sampai 16 seperti yang saya tampilkan di layar. Jadi saudara, kita bisa melihat seperti ini dari ayat 8. Oke, saya perlu sampaikan bahwa teks ini adalah pada waktu Daud mau berkeinginan untuk membangun bait suci bagi Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Dia katakan, firman Tuhan ayat 8, akulah yang mengambil engkau dari padang
ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Nah, ini background-nya. Tapi kemudian ini yang kemudian Tuhan janjikan, ya. Akulah yang mengambil engkau daripada menjadi raja. Dikatakan, aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Itu adalah janji Tuhan. Jadi perjanjian Daud ini adalah perjanjian Allah dengan Daud, ya. Dan kemudian selanjutnya, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Itu ayat 9, ayat 11 ditambahkan, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Jadi Tuhan menyertai, Tuhan kemudian menghalau semua musuh-musuhnya, dan Tuhan mau juga untuk membesarkan namanya di antara nama-nama besar di bumi. Kemudian lebih lanjut lagi, aku akan bangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, ya, anak sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Kemudian lanjut lagi di ayat 13, sama, aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Maksudnya untuk keturunan selanjutnya daripada Daud. Maka apabila ia melakukan kesalahan di ayat 14, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Kemudian selanjutnya ayat 15 ada, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Kemudian selanjutnya lagi di bagian terakhir ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, tentunya ada beberapa poin yang ditekankan saat mana Allah dan Daud di dalam perjanjian ini, butir-butir ini kemudian dimunculkan. Jika kita kembali ke Mazmur pasal 89, maka kita akan mendapati di sana bahwa inilah hal-hal yang boleh kita lihat, ya. Jadi, saudara, saya lihatkan telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Jadi ini mengulangi kembali di ayat 4 dari Mazmur 89 tentang apa yang terjadi jauh, ya, pada waktu dia mau sementara ya memerintah, dan kemudian ini akan diulangi oleh pemazmur, oleh Daud sendiri ketika menulis Mazmur ini. Kemudian apalagi yang dia katakan, Daud ungkapkan, pemazmur ungkapkan di dalam Mazmur pasal 89. Dia katakan, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu, membangun takhtamu turun-temurun. Persis dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Dan sekarang Daud coba untuk mengubah kembali dalam bentuk Mazmur, dan ini ditekankan kembali. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Kita akan bahas atau kita akan singgung tentang anak sulung yang menjadi maha tinggi di antara raja-raja bumi. Kemudian anak cucumu sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Jadi saudara bisa melihat bagaimana kokohnya kerajaan yang diutarakan oleh Daud berdasarkan perjanjian yang dinyatakan oleh Allah kepadanya. Kemudian ditambahkan kasih setiaku di ayat 29 bagi dia untuk selama-lamanya, perjanjianku teguh bagi dia. Kemudian selanjutnya
ada jika, ya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku dilanggar, tidak berpegang, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Tadi ada rotan, ya. Ini ada gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Jika kita melihat ini ada sebuah kesamaan. Nah, apa yang boleh kita simpulkan? Nah, perjanjian Daud berisi janji Allah akan dukungan kekal, dukungan selama-lamanya atas garis keturunan Daud, dan itu membawa kemakmuran bagi umat Allah. Nah, kekekalan perjanjian itu ditetapkan atas sumpah suci Allah dan kesetiaan daripada raja kepada Allah, Raja Daud kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, jika kita baca di dalam Mazmur 132 ayat 10 sampai 12, dia katakan begini, oleh karena Daud hambaku, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Kemudian dikatakan lagi, seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas takhtamu. Kemudian ada kata jika lagi, ya. Seperti ini adalah sebuah pengulangan. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan peraturan-peraturanku, akan ku ajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhta. Jadi, saudara, berdasarkan 2 Samuel pasal 7, Mazmur itu adalah background-nya, Mazmur 89 dan kemudian Mazmur 132, kita bisa menangkap apa yang menjadi perjanjian Daud. Perjanjian Daud itu berisi janji Allah yang akan memberikan dukungan kepada garis keturunannya Daud dan membawa kemakmuran bagi umat Allah. Baik, mari kita kembali kita lanjut kepada pertanyaan berikut. Adalah apakah yang tampaknya berbahaya? Apakah dari perjanjian itu ada celah yang bisa membahayakan Daud dan keturunannya, dan juga secara umum bangsa Israel? Nah, saudara, di sini mari kita lihat. Ini yang menarik. Namun, bahkan raja yang berbakti seperti Raja Daud dalam konteks kita hari ini, ternyata tidak selalu setia kepada Tuhan. Dan apa yang saya munculkan tadi, bacakan di dalam Mazmur pasal 89, itu adalah bagian-bagian awal. Namun, ya, pada waktu pemazmur mengutarakan tentang ini ada janji Tuhan, dan janji Tuhan ini seperti ini, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jika kita baca di bagian akhir, maka menunjukkan ternyata Mazmur ini meratapi kenyataan pahit yang tampaknya menunjukkan bahwa janji-janji mulia dari perjanjian Daud itu telah hilang. Mengapa itu bisa hilang? Karena ketidaksetiaan. Saya langsung berpikir sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan kemarin. Mengapa dosa dibiarkan? Dan jika kita kembali ke Taman Eden, ya, ada Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan mereka dengan potensi untuk bisa menikmati hidup yang kekal. Namun, itu tidak terrealisasi oleh karena pilihan yang diambil oleh Adam dan Hawa. Wow, seandainya ketika Lucifer datang, setan datang, walaupun dalam bentuk wujud
Jadi nggak bisa juga salahkan setan, walaupun kita harus ya memang dosa itu dilimpahkan kepada. Tapi jika saja ular itu menggoda Hawa dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya dunia ini tidak akan pernah mengalami namanya kesusahan, penderitaan, dan akibat-akibat dosa lainnya. Tidak ada kematian karena setia. Masalahnya karena sudah jatuh, ya kita pun mau setia hari ini, tidak akan lagi berbuat dosa. Apakah saya tidak akan mati? Ya, itu adalah akibat dosa. Kita pun tetap akan mati. Saya juga akan sakit, saya juga akan makin tua. Ya, itu adalah akibat dosa. Jadi seperti itulah perjanjian Daud. Artinya bahwa perjanjian Daud ini berisi janji Allah untuk bisa mengukuhkan akan kerajaan daripada Daud untuk selama-lamanya. Lantas ketika Daud tidak setia, apakah ini akan bagaimana pemenuhan daripada janji Tuhan? Mari kita baca ya di dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi dengan kondisi ini, apakah Israel ditinggalkan tanpa harapan oleh Tuhan? Ya, ya, kita kembali ke pasal 89 ayat 47, Saudara. Lihat ya. Jadi ketika pemazmur ini mengutarakan janji Tuhan dan kemudian poin-poin yang Tuhan mau, yang Tuhan janjikan di bagian ini, kemudian dia katakan, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar mukamu laksana api. Kemudian dia katakan, ingatlah apa umur hidup itu, sangat singkat ya. Kemudian dia katakan lagi di ayat 50, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Jadi kata lain, pemazmur sedang ya dalam tutur katanya, dalam bahasanya, mau mengingatkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih, tidak pernah berubah. Dengan menepati janji Tuhan, itu menunjukkan tentang kesetiaan Tuhan yang kokoh. Ya. Dan kemudian lagi dia katakan, ingatlah celah hambamu, ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa. Nah, kira-kira poin apa yang boleh kita lihat? Jadi, ketika ditanyakan apakah Israel ditinggalkan tanpa harapan oleh Tuhan, apakah Tuhan tidak memenuhi harapan janjinya kepada Daud? Jawabannya tentunya tidak. Bagaimana kemudian Allah mewujudkannya? Ya, oke. Sebelum itu kita akan lihat bahwa murka Allah, ya, sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka dihalaukan, diusir keluar dari Taman Eden. Itu adalah ekspresi penghakiman ilahi. Namun, itu tidak bertahan selamanya ketika, ya karena kasih kekal Tuhan mau dan terus mengampuni dosa manusia jika saja mereka datang berbalik bertobat kepada Tuhan. Ketika Tuhan halaukan usir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, tidak selamanya eksekusi itu ditunjukkan. Walaupun memang secara fisik mereka mengalami itu, tidak pernah lagi balik ke Taman Eden. Bahkan Taman Eden diangkat kesuciannya. Tetapi pada waktu itu kemudian Tuhan memberi harapan. Apa itu? Dan itulah Injil pertama yang muncul di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa aku akan ya meremukkan kepala daripada ular itu. Kata lain, Tuhan akan binasakan setan itu. Dan bagaimana
kepada yang telah berdosa, saudara, menunjukkan bahwa Allah tetap mau untuk mereka bertobat, berbalik, dan kemudian kasih karunia Tuhan ini berlanjut. Namun selama itu berlangsung, ketidakpuasan Allah terhadap umatnya yang bersalah sangatlah serius. Orang-orang merasakan akibat pahit dari ketidaktaatan mereka dan menyadari beratnya dosa mereka. Namun mereka bertanya, berapa lama? Ya, yang tadi muncul mengacu pada sifat murka Allah bahwa ada masa periode waktu untuk mana Tuhan mengizinkan orang untuk bisa menderita, tetapi itu menjadi sebuah evaluasi. Pengharapan yang diperbarui muncul dari kepastian baru dalam kesetiaan Allah untuk mengingat kasih karunia. Kemudian, singkatnya, meskipun komponen manusia dari perjanjian itu gagal, umat dapat bersandar pada janji tujuan Allah yang tidak berubah melalui Mesias. Sama seperti juga Adam dan Hawa, bahwa Tuhan melalui keturunannya dari perempuan itulah Mesias yang mewujudkan semua kebenaran dan keselamatan Israel, bahkan kepada kita seluruh dunia. Artinya pada akhirnya Tuhan akan menang, kerajaan kekalnya akan ditegakkan selamanya, tetapi hanya karena Yesus dan bukan karena siapa-siapa ataupun umat Tuhan yang lainnya. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bacalah Kolose 1 ayat 16-22. Apakah yang disampaikan ya dari ayat-ayat ini, kira-kira apa yang diajarkan kepada kita tentang Yesus dan apa yang dia telah lakukan? Jika saudara lihat di teks ini, maka kita akan melihat bahwa dia adalah pencipta. Ya kan? Dia pencipta, dia bertakhta di sorga, dia juga ada di bumi, dia kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, dan penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dialah yang melalui dialah Allah memperdamakan dengan segala sesuatu dengan dirinya. Dan Allah mengadakan pendamaian melalui Yesus Kristus, melalui dia, dan tentunya melalui darah salib Kristus. Dan apalagi yang dia lakukan sehubungan dengan kehidupan kita, kita dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi Allah dalam hati, pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dan kemudian sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat, tak bercelah, dan bercacat di hadapannya. Pertanyaan nomor 3 ini memberikan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Seperti apakah ketika ada perjanjian dengan Daud, namun itu kemudian gagal, bagaimana Tuhan tetap mewujudkan apa yang telah dia janjikan. Nah, saudara, di dalam mewujudkan ini, maka Yesus Kristus adalah jawabannya. Mengapa? Karena Yesus juga adalah anak Daud. Ya kan? Yesus adalah anak Daud. Dan Mesias, dia juga adalah Mesias yang disebut yang sulung. Tadi kata itu muncul ya, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dengan mengacu pada Mazmur 29 ayat 28 yang menyebut Daud yang adalah tipe daripada Kristus, anak sulung Allah. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung yang
menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Mengapa Yesus bisa masuk kualifikasi? Ya, walaupun ini dituju, ini dari Allah kepada manusia perjanjiannya. Lantas kenapa Allah, Yesus itu Allah, kemudian bisa memenuhi akan syarat ini? Bukankah Allah yang berjanji dan kok Allah sendiri yang mewujudkannya? Saudara harus tahu bahwa Allah, khususnya Yesus Kristus, dia telah menjelma menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaan secara keturunan, maka dia disebut anak Daud. Mungkin secara lahiriah keturunan daripada Daud tidak bisa memenuhinya. Namun dengan hadirnya Yesus, Yesus telah menunjukkan bahwa dia memenuhi akan kualifikasi tersebut. Jadi di sini disebutkan di anak Daud, dia Mesias, anak sulung. Jelas sebutan anak sulung tidak menyatakan status biologis Daud, karena Daud adalah anak ke-8. Ya, saudara bisa lihat anak yang ke-8 dari orang tuanya. Tetapi dia disebut juga sulung. Namun sama halnya dengan Yesus. Gelar ini sulung ini menandai tentang kehormatan dan otoritas khusus kepada Yesus. Allah menjadikan Yesus raja tertinggi atas seluruh dunia ketika ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oke, semoga saudara bisa mengerti untuk hal-hal yang diungkapkan oleh Kolose 1 ayat 16 tadi, bahwa saya minta maaf. Oke. Oke. Mari kita lihat pertanyaan yang terakhir. Janji apakah yang Anda ambil dari ayat-ayat ini untuk diri Anda sendiri? Tentunya pertanyaan yang keempat ini terhubung dengan pertanyaan yang ketiga, ya. Nah, sekarang saudara lihat ayat 16, 20 itu menunjukkan tentang siapa Yesus itu. Dan tentunya sampai ayat 22. Namun khusus ayat 21, 22 inilah yang menjadi refleksi bagi kita. Janji apakah yang akan kita ambil untuk diri kita sendiri dari peran yang Yesus telah lakukan. Di sini dikatakan ayat 21 memberi gambaran bahwa kita dulu ini jauh dari hati, pikiran, dan perbuatan jauh dari Allah. Tetapi sekarang ayat 22, kita telah diperdamaikan oleh Allah. Dan kemudian oleh Kristus menempatkan kita kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Saya melihat ada dua hal yang muncul di sini. Janji-janji Allah melalui Yesus, anak Allah yang juga anak Daud, adalah bahwa kita akan diperdamaikan dengan Allah. Kemudian janji berikutnya bahwa kita akan dimurnikan, kudus, tak bercela, dan cacat. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita mengkaji akan pelajaran hari ini, lebih menyorot kepada Yesus yang adalah anak Daud, yang memenuhi akan kualifikasi janji-janji Allah yang telah ditunjukkan kepada Daud. Jika kita melihat bahwa Tuhan akan mengokohkan pemerintahan dan tahta daripada Daud, mungkin secara fisik itu berbicara tentang Israel yang hari ini mungkin sudah jauh dari harapan, tetapi Israel rohani. Kita bisa memahami bahwa Tuhan ketika dia ada hidup di dunia ini, yang dia bicarakan adalah kerajaannya itu adalah kerajaan takhta kasih karunia Allah yang kemudian kekal untuk selama-lamanya. Baik, sebagai refleksi ada 3 hal yang boleh kita lihat. Yang pertama, Allah membuat perjanjian dengan Daud.
dan menyatakan dia sebagai anak sulung, yakni yang terbesar di antara raja-raja di bumi. Dia berjanji di bawah sumpah bahwa keturunan Daud akan duduk di atas takhta Israel selama-lamanya. Itulah janji. Namun, sebagai manusia, ya, dari bagian dari manusia itu, perjanjian itu gagal. Jadi di pihak manusia, bukan di pihak Allah. Allah siap saja untuk mewujudkan, memenuhi, tetapi dari pihak manusia itu gagal. Namun, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia dari keturunan Daud, Allah menepati perjanjiannya. Yesus anak Daud yang diurapi mengenakan mahkota kerajaan untuk selama-lamanya. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian yang Allah buat dengan Daud, itu juga terhubung dengan kita hari ini. Meskipun sebagai manusia yang lemah, kita sering gagal dalam memenuhi persyaratan perjanjian, namun Allah dalam belas kasihannya mengasihi kita dan membuka kesempatan agar kita boleh datang berbalik kepadanya. Dan dengan iman, berpegang teguh pada juru selamat yang menyatakan dirinya sebagai Raja dan Imam, maka ada harapan bagi kita untuk kita diampuni dan kita boleh terus menikmati akan janji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya bawa pemikiran kita untuk lebih lengkap lagi dalam keseluruhan pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini, di mana Mazmur bersaksi tentang pribadi dan pelayanan Kristus, yang mana di hari Minggu kita bisa melihat tentang sosok gembala, Allah yang mau berkorban bagi kita, ya. Kemudian sosok korban di sini adalah gembala yang baik. Dia bahkan meninggalkan 99 dan kemudian pergi untuk mencari yang hilang. Nah, ini adalah sebuah dedikasi yang ditunjukkan oleh gembala. Demikian juga Mesias, yang mana menunjukkan Allah yang menderita di kayu salib, tentunya untuk mati bagi kita. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa Kristus itu adalah anak Daud. Allah yang setia pada janjinya, atau kata lain memenuhi akan janji-janjinya. Saya pikir itu yang menjadi pembahasan atau kajian pelajaran Sekolah Sahabat kita pada pekan ini. Semoga boleh menolong kita, boleh memahami dengan baik apa yang menjadi fokus daripada pelajaran di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.